Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya dan tetap semangat belajar walaupun daring. Ibu akan melanjutkan materi nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Materi ini merupakan lanjutan dari dua materi yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu materi pembagian kekuasaan dan lembaga kementerian dan non-kementerian yang ada di Indonesia. Nah, alangkah baiknya sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Pancasila hakikatnya merupakan suatu sistem yang saling berhubungan dan bekerja sama. Sila-sila di Pancasila itu memiliki keterikatan atau memiliki satu kesatuan untuk mencapai tujuan bersama, yakni keadilan sosial dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila terdapat dua, diantaranya ada nilai subjektif dan nilai objektif. Apa itu nilai subjektif? Jadi, nilai subjektif itu merupakan nilai asli pemikiran bangsa itu sendiri. Dapat dikatakan bahwa Pancasila di sini merupakan pandangan hidup bangsa, merupakan hasil pemikiran dari bangsa Indonesia, dan juga mengandung nilai-nilai kerohanian, diantaranya nilai kebijaksanaan, estetis, religius yang diwujudkan dalam kepribadian bangsa Indonesia yang seperti itu. Yang kedua, ada nilai objektif. Jadi, nilai objektif Pancasila ini bersifat universal dan nilai-nilai tersebut dapat diterima oleh negara di seluruh dunia. Nilai objektif ini ternyata mengandung nilai yang mutlak. Maksudnya, Pancasila ternyata mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, mengatur hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan lingkungan, dan juga ternyata Pancasila juga dijadikan kaidah yang fundamental menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Masuk pada bagian 2, yaitu praktik nilai Pancasila dalam penyelenggaraan negara. Yang pertama, negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Berarti, negara mengakui adanya agama. Indonesia bukan negara sekuler dan juga bukan pula negara yang menganut satu agama. Dibuktikan dengan setiap warga negara Indonesia diberikan kebebasan untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa ini ternyata dijadikan sebagai sumber positif hukum di Indonesia, sehingga penyelenggara negara harus memegang teguh nilai-nilai moral universal yang diajarkan agama. Misalnya saja nilai keadilan, nilai kebenaran, tanggung jawab, dan yang lainnya. Selanjutnya, negara berdasarkan sila kedua, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Berarti manusia merupakan makhluk yang memiliki adab dan juga manusia merupakan makhluk monopluralis, yaitu memiliki hubungan dari banyak segi. Banyak segi itu diantaranya dia memiliki hubungan dengan Tuhan, dia memiliki hubungan dengan dirinya sendiri, dia memiliki hubungan dengan manusia-manusia lainnya. Pada sila ketiga, negara berdasarkan sila persatuan Indonesia. Hal ini karena Indonesia terdiri dari banyak suku, ras, bahasa, agama, dan golongan. Namun, bangsa Indonesia dipersatukan oleh sebuah semboyan yang dinamakan Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini menjadikan bangsa Indonesia menjadi satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat terpecahkan. Selanjutnya, negara berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai-nilai ini ada 5 diantaranya. Yang pertama, bahwa kedaulatan rakyat merupakan kedaulatan yang utama atau kedaulatan yang bersumber pada nilai kemanusiaan. Yang kedua, kedaulatan rakyat ini dikendalikan oleh akal sehat dan budi pekerti yang luhur. Dan yang ketiga, setiap manusia atau warga negara Indonesia memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama antara satu manusia dengan manusia yang lainnya.
Yang keempat, nilai tersebut adalah nilai mufakat. Dan yang kelima adalah musyawarah, merupakan cerminan sikap dan pandangan hidup bahwa kemauan rakyat merupakan kebenaran dan keabsahan yang tinggi. Kelima, ada negara berdasarkan sila kelima, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial dalam rumusan Pancasila pada hakikatnya merupakan tujuan kita bernegara yang dijabarkan secara terperinci dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea keempat yang mengatakan bahwa negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kerakyatan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Terima kasih saya ucapkan untuk kalian yang telah mendengarkan penjelasan dari Ibu mengenai nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Sekarang kita pahami betul mengenai materi ini. Karena Ibu juga sudah men-share PPT di Google Classroom, bisa kalian download langsung atau bisa kalian lihat di materi di YouTube yang Ibu jelaskan ini. Kemudian apabila ada yang ditanyakan, silahkan teman-teman bertanya mengenai kebingungan dari teman-teman. Apabila ada yang masih sulit dipahami, silahkan komentar di forum Google Classroom atau juga bisa komentar langsung di YouTube ini. Nanti Ibu akan membalas pertanyaan kalian atau menjawab kebingungan kalian mengenai materi hari ini. Sekian pembelajaran yang telah Ibu sampaikan. Semoga dapat kalian terima dengan baik, dapat kalian pahami dengan baik. Sebelum berakhirnya pembelajaran hari ini, alangkahnya kita berdoa terlebih dahulu supaya mendapat keberkahan ilmu dan kemanfaatan ilmu. Berdoa dimulai. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.